Kemudian Teh Haji Yulia ya. Belum juga. Silakan yang belum di-rename, segera di-rename ya. Oke, baik, karena sudah jam 10.46, kita mulai saja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman dan mentor semua. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki member training di sesi pertama ya, pertemuan pertama FG Institute 37 modul B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menemani teman-teman selama kurang lebih 90 menit ke depan ya. Perkenalkan, nama saya Ninuk Pancasari. Saya berasal dari Bogor. Iya. Ini before after saya. Jadi dulu saya dipertemukan oleh Herbalife dengan berat badan 90,5 kg. Kemudian saya didampingi dengan sponsor saya untuk mengatur pola makan dan bergaya hidup yang aktif. Alhamdulillah, disclaimer, dalam waktu 4 bulan saya turun 24 kg, stamina semakin meningkat. Kemudian saya hamil lagi anak yang keempat ya. Saat hamil menyusui itu saya tetap mengkonsumsi nutrisi ini sebagai asupan nutrisi harian saya. Jadi tidak ada yang di-skip ya. Dan setelah melahirkan, saya proses melahirkannya keempat anaknya ini semua disesar. Setelah melahirkan, berat badan saya menjadi 91,5. Sampai saat ini baru turun 17 kg. ASI melimpah, anak sehat, ibu sehat. Thank you Allah, thank you Herbalife. Ya, ini latar belakang saya. Alhamdulillah, saya pernah sekolah di kebidanan ya. Namun, karena saya senang dengan kegiatannya, yaitu membantu orang sehat, dan saya juga sehat, dan kemudian ternyata ada peluangnya. Saya senang sekali dan akhirnya saya memutuskan untuk full time dan full heart di Herbalife ya. Jadi saya tetap membantu orang untuk sehat, namun jalurnya di rumah sehat. Nah, DMO master saya adalah ber-NC ya. Kenapa saya memilih ber-NC? Karena di dalam NC semuanya bisa dikerjain ya. Bagi flyer bisa ya, kemudian fit club bisa, nimbang-nimbang, narikin orang, bisa sek party, skin party, dapat dari sosial media bisa diarahkan juga ke NC. Pokoknya semua numplek ya, sampai kepo-kepo juga bisa dilakukan di NC. Alhamdulillah saya bertumbuh di sana dan tidak kurang lebih 15 duplikasi NC saya ya sampai saat ini. Terima kasih Allah. Thank you Herbalife. Selamat datang peserta FGNC itu periode 37. Tepuk tangan dong. Oke, nah teman-teman, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Iya. Kita sama-sama membacakan ikrar sehat sejahtera dulu ya teman-teman. Nah, tangan kanan teman-teman letakkan di dada sebelah kiri ya, dekat jantung. Kita bacakan bersama-sama ya, semua yang ada di layar ini dibacakan. Yuk, 1, 2, 3. Ikrar sehat sejahtera. Saya sayang diri saya. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya suka tolong orang. Saya seorang pemimpin. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya layak sukses. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. Saya mengurus keuangan dengan baik.
saya bisa lakukan. Doa, 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 sedekah, 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 kerja, 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 fokus, 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 go next level, go President's Team, kita pasti bisa. Yes, yes, yes. Iya. Aturan member training ini yang harus teman-teman perhatikan ya sebelum dimulai. Saya minta tolong banget sama semua teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, yuk kita sama-sama perbaiki niat ya. Karena hasil akhir itu tergantung dari niatnya. Yuk sama-sama perbaikin yuk niat kita benar-benar ingin belajar, hadirkan rasa bahagia, rendah hati dan jadi gelas yang kosong ya. Kalaupun kita sudah tahu, anggap aja kita belum tahu ya. Nah, materi member training untuk saya yang harus berubah. Bukan offline, bukan downline, atau pasangan. Ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku khusus fokus group. Ya, belajar fokus dan siap action. Teman-teman, pada kesempatan kali ini di sesi pertama ini di modul B kita akan mendapatkan materi tentang follow up. Nah, teman-teman tahu kan follow up itu apa? Follow up itu adalah jantung bisnisnya. Jadi kebayang ya kalau jantung kita ya di tubuh kita berhenti berarti kita juga mati ya. Begitupun bisnis kita. Kalau kita tidak memiliki keahlian dalam follow up ya, kita tidak baik dalam membina hubungan dengan customer kita, pelanggan kita, member-member kita, calon pelanggan kita, itu kita akan mengalami kendala. Nah, disinilah kita akan kupas tuntas bagaimana seseorang yang sangat luar biasa memfollow up customer membernya ya, sehingga menjadi seseorang yang luar biasa. Nah, di sini nanti beliau akan cerita ya, bagaimana beliau bisa sampai seperti saat ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, marilah kita sambut World Team Member Kakak Nikawati. Dipersilahkan. Terima kasih Terino, terima kasih mentor, saya sangat sabar, mentor saya sangat luar biasa. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Umi Fairuz dan para leader yang sudah mengizinkan saya untuk belajar di modul B ini untuk untuk mengisi di acara tentang follow up. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikawati, saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah, hasil produk saya, Bapak Ibu, ini saya, nah ini adalah hasil produk saya sebelum saya di Herbalife, berat badan saya 75, Alhamdulillah, dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi, Alhamdulillah, dan dengan bimbingan coach yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, Alhamdulillah saya turun 18 kilo, stamina sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Herbalife. Nah Bapak Ibu, ini adalah latar belakang saya. Saya adalah ibu rumah tangga yang lulusan SD dan mantan penjual sayur selama 8 tahun. Alhamdulillah di Herbalife ini Bapak Ibu tidak memandang latar belakang. Saya di Herbalife, saya menjadi tukang sayur. Alhamdulillah saya bersyukur karena dengan saya dulu jualan sayur, berat badan saya kelebihan, saya mempunyai riwayat sakit dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan malaikat saya, yaitu sponsor saya. Alhamdulillah yang mengenalkan saya di Herbalife. Hingga saat ini saya juga melakukan bisnisnya. Next, Kak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah why saya, ya, kenapa saya di Herbalife. Saya dulu juga mempunyai bisnis kecil-kecilan, mempunyai arisan tahunan, ya, juga jahit dan lain sebagainya, tapi saya memilih di Herbalife karena pertama saya ingin sehat sekeluarga Bapak Ibu, dan saya dulu
saya menjadi ibu rumah tangga dan menjual sayur itu untuk penghasilan setiap hari untuk mencukupi keluarga saya itu sangat tidak mencukupi untuk biaya anak saya sekolah saja. Saya itu cari hutang untuk membayar SPP. Otomatis kalau saya meminta bantuan ke tetangga pinjam uang pasti tidak dikasih karena kalau hutang itu kan harus bayar. Nah, saya dulu itu sebelum saya jualan kecil-kecilan itu nggak kerja ya Bapak Ibu, nggak kerja. Suami saya juga nggak kerja. Nah, otomatis untuk kehidupan sehari-hari itu sangat, 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 ya sangat kritis lah kalau dibilang. Dulu saya kalau memberikan anak saya makan itu tidak bisa membelikan eh, makanan yang enak, terus makan yang bergizi, tapi saya hanya memberikan anak saya itu makanan ikannya itu hanya kerupuk Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya di Herbalife ini eh, sangat berubah sekali ya Bapak Ibu. Sekarang saya full time ya, full heart bersama suami saya. Saya tidak kerja jualan lagi dan suami saya juga tidak kerja di pabrik karena saya dulu itu sebelum buka NC saya ritilan, saya kerja di Herbalife ini part time ya Bapak Ibu, part time jualan nih, suami saya kerja, saya juga menjalankan bisnis Herbalife. Tapi di saat saya itu melihat pembukuan saya di Herbalife itu kok banyak daripada yang setiap hari jualan itu kalau jualan setiap bulan suami saya ngasih modal habis, ngasih saya modal habis. Nah akhirnya saya memutuskan untuk buka NC di tahun 2017. Nah, dari situ suami saya memutuskan untuk full time di Herbalife dan saya juga menutup toko saya. Sekarang pekerjaan satu-satunya yaitu di Herbalife. Dan di Herbalife ini saya juga bisa menguliakan anak saya yang pertama dan yang kedua, alhamdulillah tidak kalau membayar kuliah, membayar pondok tidak hutang Bapak Ibu, tapi dengan hasil saya di Herbalife. Jadi di saat saya mau membayar anak saya sekolah, di saat anak saya mau minta uang untuk biaya di pondok itu ada Bapak Ibu. Makanya saya bertahan di Herbalife sampai sekarang ini. Saya ingin membahagiakan anak-anak saya, ingin mengangkat derajat keluarga kami di Herbalife dan bisa membantu keluarga saya, saudara saya yang sedang membutuhkan. Dan sekarang sudah terjadi Bapak Ibu, saya bisa membantu ekonomi kakak saya yang sedang jatuh karena tidak mempunyai pekerjaan, anaknya banyak. Saya 1 bulan masih bisa berbagi untuk bibi-bibi saya dan kakak saya, kakak kandung saya. Terima kasih. Next, Kak. Nah, ini aktivitas DMO saya, Bapak Ibu ya. Saya buka NC, setelah buka NC saya itu melakukan yang namanya DMO, yaitu door to door ya. Door to door itu saya setiap ada rumah saya gedor-gedor, setiap ada rumah gedor-gedor. Itu saya lakukan setiap tutup NC. Saya lakukan konsisten bersama tim saya yang nempel itu minimal 1 jam, nggak banyak 1 jam. Terus saya pulang, sholat, istirahat, jam 2 berangkat lagi. Saya juga membantu tim-tim saya yang ada di Sidoarjo yang sudah duplikasi NC, saya jadwalkan untuk membantu yang namanya gerbek NC di setiap hari Kamis. Alhamdulillah dari gerbek NC itu di duplikasi NC saya itu NC-nya mulai rame. Dan juga saya mengadakan yang namanya Customer Day ya, Customer Day yang dilakukan di setiap bulan. Yang kemarin pertama Customer Day dibukakan sama mentor saya Bu Ulfa. Nah, ini adalah next Kak. Next. Nah, ini hasil saya di Herbalife saat ini ya Bapak Ibu, saya alhamdulillah
di Herbalife walaupun tidak banyak yang saya hasilkan, tapi saya bersyukur saya bisa merenovasi rumah yang bocor. Kalau hujan itu biasanya nggak layak dipakai ya. Sekarang bisa merenovasi dan membelikan anak saya sepeda dan suami saya, dan juga bisa merenovasi toko yang sudah rusak. Saya buka, saya bikin home club, dan juga saya bisa menabung untuk anak-anak saya bisa mendaftarkan haji saya sama suami. Dan alhamdulillah saya juga bisa membeli tanah untuk anak-anak saya nanti. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Terima kasih. Nah, Bapak ini adalah training dan traveling saya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya adalah mantan penjual sayur. Dulu itu saya tidak berangan-angan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Untuk ke Surabaya saja saya itu mabuk darat. Jadi kalau naik kendaraan itu biasanya saya itu mabuk muntah-muntah. Tapi alhamdulillah di Herbalife itu kesehatan saya sangat-sangat sangat bagus, dan saya sangat bersyukur di Herbalife ini saya sudah tidak merasakan yang namanya sakit yang saya alami dulu. Dan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa sekolah ke luar negeri, ini di Hong Kong, di Makau, dan kemarin itu saya jalan-jalan dan training di Singapura dan di Malaysia. Subhanallah, kalau tidak di Herbalife mungkin saya tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, Bapak Ibu, saya di Herbalife ini tidak ujuk-ujuk saya di Herbalife, tapi saya ada malaikat ya, malaikat yang tidak bersayap, yaitu sponsor saya yang mengenalkan saya di Herbalife, yang sudah merawat saya sampai sehat seperti ini. Saya dulu juga sakit-sakitan ya Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah saya sehat karena kebaikan sponsor saya. Dan sponsor saya yang pertama itu adik saya, dan dimanapun beliau berada, semoga sehat selalu. Dan ini adalah mentor sponsor saya yang kedua adalah Bu Tutu, Bunda Tutu yang ada di Tangerang. Beliau saya sangat menyayangi saya, dan juga ada Bunda Ulfa dan Bu Aini, Bunda Ulfa, dan juga ada Umi Fairuz yang selalu membimbing saya, yang selalu merawat saya, yang selalu sabar membimbing saya, menjabri saya, menginginkan saya untuk sukses. Dan mudah-mudahan saya bisa sebagai tim dan anak bisa bisa memberikan yang terbaik buat mentor-mentor saya. Nah, kita sudah sudah kembali ke materi ya Bapak Ibu. Ini adalah materi saya. Sebelumnya saya mohon izin kepada mentor, kepada leader-leader yang ada di fokus group ini. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih sudah diizinkan untuk belajar, diberi tugas sama Pak Edika, karena saya ini murid ya. Prajurit harus siap. Padahal kemarin siang Pak Edika itu memberi tugas kepada saya itu kalau bilang nggak mau, saya nanti takutnya nggak jadi murid yang durhaka gitu ya. Jadi saya kepingin menjadi murid yang terbaik, ingin menjadi prajurit yang selalu siap jika komandannya itu memberi tugas. Dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih bisa belajar tentang apa itu follow up. Saya akan sharing apa itu follow up, yaitu membangun hubungan baik agar customer mendapatkan hasil produk yang maksimal. Dengan hubungan yang baik ini, kita akan memperoleh kepercayaan lebih sehingga mereka menjadi customer setia atau customer yang pecinta produk. Next, Kak.
Nah, hindari memiliki pola pikir bahwa hubungan baik hanya dibutuhkan untuk si customer dalam penjualan terdapat uang receh dan kekayaan didapat dalam merawat customer, itu kata Jim Rohn. Jadi kalau kita menjual produk itu teman-teman, kita hanya mendapatkan uang receh, tapi kalau kekayaan kita sebenarnya adalah kita bisa merawat customer kita dengan baik. Jangan mempunyai pikiran kita baik ke customer hanya mempunyai tujuan untuk menawarkan produk. Itu sangat tidak baik. Jadi kita harus benar-benar ikhlas, tulus merawat customer kita. Jangan kalau mau beli produk kita sayang-sayang, setelah beli produk kita abaikan. Nah, itu yang membuat customer kita akan rontok. Jadi eh, dengan kedisiplinan kita, dengan kepositifan kita, insya Allah customer kita itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Nah, ini kalau untuk hasil follow up ya teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan follow up, sudah berhasil follow up, sudah baik follow up customer, akan mendapatkan yang namanya testimoni. Jadi kalau sudah teman-teman itu benar-benar merawat customer kita, mendapatkan hasil produk, pasti customer kita akan testimoni ke temannya, ke saudaranya. Akhirnya teman-teman customer yang sudah mendapatkan hasil produk akan membawa referensi. Teman-teman akan dibawakan referensi ke customer yang sudah mendapatkan hasil produk. Dan juga repeat order setiap bulan. Nah, ini teman-teman yang sudah saya dapatkan ya dengan hasil full up ya teman-teman, hasil full up dari yang awal customer saya itu dulu buka NC itu customer saya banyak. Setelah customer saya itu kalau pertama buka NC kan customer banyak, terus itu rontok-rontok, akhirnya customer tinggal 5. Jadi saya gimana caranya customer 5 ini saya jadikan bintang iklan di NC saya. Saya benar-benar merawatnya, jadi dari customer 5 itu membawakan referensi-referensi. Akhirnya customer saya kembali banyak lagi. Dan setelah customer sudah nyaman dengan kita, customer sudah baik ke kita follow up-nya dengan baik, maka customer itu akan repeat order. Nah, ini yang saya lakukan. Ini customer saya setiap bulan itu ya di basis customer di catatan basis customer saya itu satu customer itu satu bulan tuh sampai 5 kali atau 6 kali orderan. Nah, gitu. Jadi saya itu tidak segan-segan, tidak sukar untuk menawarkan customer saya tentang produk-produk yang mau tak promokan. Jadi satu bulan itu ada minimal 5 customer, itu ada yang order satu hari, satu bulan itu 5 kali, ada yang 6 kali, ada yang 4 kali. Itu ada semua, ada catatannya di pembukuan saya. Jadi basis customer saya itu sangat banyak repeat ordernya. Terus ini dari hasil follow up kita itu akan kita bisa menggali referensi membawa customer baru teman-teman. Jadi ini keuntungan ke kita juga kalau kita sudah mendapatkan referensi, kita tidak tidak sulit-sulit untuk mencari customer. Jadi customer datang sendiri dengan referensi itu. Dengan referensi itu juga kita akan mendapatkan bidil-bidil yang baru. Bina hubungan yang baik Bapak Ibu, kita hindari yang namanya pertengkaran dengan customer, kita hindari dengan berdebatan dengan customer. Yang namanya customer itu kan beda-beda karakter ya teman-teman, beda-beda sifat, ada yang pendiam, ada yang ngomongnya ceplas-ceplos, ada yang sukanya ladu, kalau bahasa Jawanya itu kita harus benar-benar ikhlas, kita harus pintar-pintar ngomong ya, ngomong customer itu harus. Jadi kesabaran kita itu nanti dibalas dengan
kalau kita sudah sabar dengan customer kita, kita akan sabar dengan tim-tim kita juga. Terus selanjutnya pelanggan jangka panjang. Nah, tentunya kita semua ya yang sudah lama di Herbalife pastinya sudah mempunyai pelanggan yang seumur dengan kita member. Saya juga mempunyai customer yang 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Mulai saya gabung di Herbalife ini, ada yang minum sampai sekarang ada yang minum. Jadi customer jangka panjang ini benar-benar kita membutuhkan yang namanya harus ikhlas, ya harus ikhlas, harus sabar, dan bisa ngomong. Dan juga akan menjadi distributor atau supervisor. Nah, dari customer-customer yang kita full up, itu nanti kita akan jadikan distributor atau kita jadikan sebagai supervisor. Yang dari referensi tadi, nanti kita gali referensi, kita masukkan ke sistem, ke HOM, setelah ke HOM, kita bawa ke STS. Nah, dari situ nanti customer yang mau gabung dengan bisnis kita, yang mau kerja dengan kita, maka beliau akan diolah di sistem yang namanya HOM, akan menjadi distributor, menjadi tim leader kita. Next, Kak. Nah, ini follow up untuk diri sendiri ya, teman-teman. Lead atau prospek, ada customer, member, dan supervisor. Next, Kak. Nah, gimana sih caranya follow up itu, teman-teman? Nah, pertama harus menyampaikannya di WA atau di sosial media, atau kita bisa follow up-nya di NC. Enaknya kalau kita mempunyai customer di NC itu kita bisa follow up-nya bareng-bareng. Program mandiri kita bisa atau kalau dekat dengan kita 1 jam atau setengah jam kita bisa silaturahmi. Kalau saya itu biasanya itu saya agendakan untuk yang namanya visit customer. Visit customer itu saya minimal 1 hari 2 orang. Jadi itu ada jadwalnya. Jadi customer yang mandiri itu tidak sampai rontok. Biasanya itu kalau customer mandiri itu kalau sudah program beli 1 paket atau beli 1 kali, kadang itu kalau kita kurang follow up-nya, itu kebanyakan rontok. Pertama kita mendapatkan uang banyak karena beliau beli yang 3 juta, 3,5 juta, tapi kalau kita follow up-nya kurang ya, kita kurang ada pendekatan, itu bisa si produk itu enggak kemakan Bapak Ibu. Jadi itu bisa menjadi bumerang. Nanti bisanya gini, ini produk Herbalife ini enggak ada hasilnya. Jadi teman-teman harus benar-benar memegang si customer yang customer mandiri. Di follow up, dideketin. Nah, terus kita bantu untuk untuk membantu untuk menurunkan berat badan kalau ini turun berat badan dan untuk menghasilkan hasil produk. Kita sapa kalau pagi, gimana Bu? Sudah minum shake-nya sudah diminum gitu. Jadi kita sering sapa-sapa Bapak Ibu untuk yang customer mandiri. Kalau customer di SC enak, kita follow up-nya bareng-bareng. Yang nomor 2 mulai dengan open menarik ya. Berlakukan sosialisasi menarik. Atur waktu diri kita untuk memulai follow up atau person moment Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau follow up itu harus benar-benar ada jadwalnya. Kita benar-benar sudah merencanakan di malam hari. Jadi kita akan follow up-nya, umpama kita biasa jadwalnya follow up pagi, jam berapa, atau sebelum tidur. Enaknya itu biasa kalau saya itu follow up customer atau tim-tim saya itu sebelum tidur.
dan siang hari waktu istirahat. Konsisten dengan setiap prospek ya Bapak Ibu, kita harus konsisten gunakan poin menarik tertentu yang disampaikan ke customer kita. Next, Kak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tip follow up ya. Jangan terlalu banyak bicara ya, jangan terlalu banyak basa-basi, lebih mendengarkan. Ketika mereka sudah bertanya baru jelaskan dengan detail. Jadi Bapak Ibu teman-teman, jangan suka memutus pembicaraan si customer, jangan berebutan. Biasanya itu kadang itu yang saya sering itu menjumpai kadang tim saya yang baru itu ada customer yang ngomong diputus, terus kadang ada customer yang belum selesai bicara itu didahului. Jadi dulu apa sih kebutuhan si customer itu, apa sih keluhannya customer itu, baru kita menjelaskan dengan detail. Kita mangguk-mangguk dulu, terus setelah si customer itu sudah menjelaskan, sudah menceritakan keluh-keluhannya, baru kita akan menjawabnya. Biasa kalau customer baru itu ada yang namanya detoksifikasi, pembersihan toksin itu ya Bapak Ibu, pasti itu ada yang merasakan itu sakit atau gimana. Jadi kita harus benar-benar sabar ya, benar-benar bisa menjelaskan tentang si produk itu. Nah, terus yang nomor 2, selama follow up, bersikap sopan dan ramah Bapak Ibu. Jadi harus sikap ramah dan sopan itu benar-benar kita terapkan ke customer kita. Jangan biak-biakan ya teman-teman, kadang kita itu saking sudah fairnya ke customer, ke rumahnya itu biak-biakan, itu sangatlah tidak sopan. Jadi kita harus benar-benar memberikan contoh bahwa kita distributor Herbalife ini orang yang disiplin dan orang yang ramah dan sopan. Yang ketiga, untuk follow up, jangan langsung solusi produk, tapi jelaskan dulu di awal edukasinya. Jadi kalau kita follow up, jangan kita tanya-tanya produk dulu, tapi kita harus menjelaskan dulu di awal edukasinya gimana hasilnya, ibu sudah sehat kah atau gimana gitu. Jangan langsung ditembak produk Bapak Ibu. Yang keempat, perhatikan waktu sebelum memutuskan untuk follow up customer. Oke ya, jadi tips follow up ini ada beberapa ya. Mungkin ini sinyalnya dari Mbak Lika ada gangguan ya. Jangan terlalu banyak bicara, lebih mendengarkan. Ketika mereka sudah bertanya, baru jelaskan dengan detail. Kemudian selama follow up, bersikap sopan dan ramah. Untuk follow up customer, jangan langsung solusi produk, tetapi jelaskan dulu di awal edukasinya. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kita. Jadi saking menggebunya gitu, kita lupa nih sama tujuan utama gitu ya, untuk bantu mereka mendapatkan sehatnya, untuk membantu turun berat badannya. Jadi edukasi dulu biar mereka kuat. Ketika beli produk, semangat untuk menggunakannya. Begitu ya teman-teman ya. Ini yang sering sekali dilupakan. Saya nggak bisa, Mbak Lika, saya kok nggak ini. Lakukan dengan apa yang teman-teman dapatkan selama belajar di Herbalife, lakukan dengan apa yang teman-teman bisa ya, insya Allah Allah itu akan membimbing kita kok selama kita niatnya memang benar-benar ingin membantu orang lain untuk sehat gitu. Jadi insya Allah apa yang kita ucapkan itu akan sampai energinya ke calon customer kita ya. Perhatikan waktu sebelum memutuskan untuk follow up customer.
buat jadwalnya dan template follow up-nya. Nah, ini kenapa ini harus memutuskan untuk follow up waktunya biar sama-sama enak, kitanya juga siap, customer yang mau kita datangi juga sudah dalam keadaan siap. Seperti itu ya. Jadi buat jadwalnya dan tahapan-tahapan apa dalam follow up. Jadi kita tahu nih, oh ketika kita berhasil ini loh tahapannya ya, template-nya. Oh, berarti itu yang harus diulang, seperti itu ya. Jadi, itu yang harus teman-teman perhatikan dan kurangi basa-basi, kontak kontak mata ya, bahasa tubuh kita harus terlihat berminat terhadap calon customer kita, gitu ya. Oke. Waktu follow up, di hari pertama mereka memulai program, itu pada saat pertama. Pastikan memaksimalkan 3 sampai 7 hari pertama mentoring terbaik. Jadi ada bahasa 72 jam pertama itu 3 hari itu benar-benar disebutnya golden time ya. Jadi jangan sampai mereka gagal di jam itu, di 72 jam itu. Jadi kita harus dekat, bina hubungan baik, follow up terus karena apalagi kalau customer kita itu riwayat pola makannya tidak baik, begitu ya. Riwayat pola makannya tidak baik, mungkin nanti apa sih namanya, efek dari perubahan pola makan ini akan berasa gitu kepada eh, customer kita. Oke, Mbak Lika sudah on? Silahkan Mbak Lika. Maaf teh, kepentar teh, kepentar. Iya, silakan Mbak Lika. Izin tutup kamera ya teh. Iya. Ya. Waktunya full up ya. Ya. Iya betul. Ya, maaf teman-teman. Saya lanjutkan lagi waktu full up, yaitu nomor 1 di hari pertama mereka memulai program. Jadi di saat kita mempunyai customer baru memulai program 1 hari ya, kita mulai tanya-tanya gimana Bapak Ibu setelah minum produk yang saya berikan tadi gitu. Jadi kita langsung kita follow up, kita tanya gimana rasanya. Terus nomor 2 pastikan maksimalkan 3 sampai 7 hari pertama mentoring. Jadi dalam 3 hari sampai 7 hari itu kita mentoring, dapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin mendapatkan customer-nya hasilnya maksimal, jangan sampai tidak di mentoring. Jadi tiga hari sampai 7 hari itu jangan lepas. Jadi kita tahu kondisi customer kita. Nomor 3, selanjutnya bisa berkala sampai sesi akhir program. Ya, manfaatkan maraton ya yang leader-leader gabung dengan komunitas. Jauh customer yang pagi malam mendapatkan hasil produk. Halo, Ya, ya Teh? lanjutin Mbak Lika, lanjutin. Ya, dilanjut ya, Teh. Iya, iya. Ya Allah, keluar lagi. Ya. Semangat. Manfaatkan ya.
Ini lagi sinyalnya dulu, Teh. Kalau puas ya dengan hasil dan mentoring, pasti akan lanjut dengan kegiatan lainnya. Ikut senam, nah, terus ikut kegiatan yang di NC. Tantangan dalam follow up ya Bapak Ibu, biasanya kita itu eh, menemukan yang namanya kadang apa dilihat saja ya, tidak terjadi komunitas, arah tetap follow up secara berkala. Jadi kalau kita mempunyai customer yang yang jauh dari kita, biasa kadang itu kita itu kesulitan untuk follow up. Kadang WA-nya itu dibuka tapi tidak dijawab, kadang kita telepon nggak diangkat. Biasanya kalau saya seperti itu, kalau sudah diblok ya kadang diblok, itu saya silaturahmi ke rumahnya. Akhirnya WA yang diblok itu dibuka lagi. Jadi kita harus ada pendekatan agar kita saling dekat, saling ada hati ke hati. Biasanya kadang kalau ada customer yang jarang WA kita, kalau di full up dibaca saja nggak dibales, itu biasanya. Yang nomor 2, ada tip customer komplain, tetap tenang dalam menjelaskan. Jadi kalau ada customer yang komplain ini itu kita tetap tenang dan kita menjelaskan dengan bijaksana. Nah, ini customer baru itu kita bantu untuk menghasilkan produk dan diberi penghargaan. Gali motivasi agar hasil produk maksimal, ya program VIP 10 atau 30. Tawarkan kalengan untuk minum di rumah. Kita ajak olahraga, aktivitas sehat, dan memberi penghargaan ke customer. Hadiah-hadiahkan untuk customer yang sudah mendapatkan hasil produk. Edukasi komunitas yaitu ilmu-ilmu nutrisi, sarapan sehat, nutrisi seimbang, cerita-cerita hasil produk, mental berbagi, gaya hidup aktif sehat. Customer adalah pelindung kita. Komunitas ingin sehat, silaturahmi dapat pahala. Ikatan erat, bonding customer dan sosialisasi, yaitu suka dengan ketulusan kita. Jadi kalau kita membantu customer kita tidak tulus, membantu customer kita itu cuma ada embel-embelnya, itu customer itu tidak akan bertahan. Jadi benar-benar kita harus ikhlas dengan kebaikan hati kita, senyuman kita. Nah, kalau orang Jawa itu biasa kalau mesem itu, kalau senyum itu harus benar-benar gigi kita terlihat. Kalau senyum biasanya kayak mencep gitu loh kalau orang Jawa itu kayak gimana gitu. Jadi kayak orang judes. Jadi benar-benar kita itu senyumnya tulus, suka dengan esi kita. Jadi customer kita rawat ya agar customer itu benar-benar suka dengan esi kita. Senang dengan kebersamaannya, acara-acaranya, dan keakraban orang-orang dan hubungan sosial dengan masyarakat. Next, Kak. Nah, ini alur melahirkan customer, yaitu satu mengundang untuk masuk ke NC. Satu dari DMO non sosmed. Dari sosmed, cek Tanita. Yang kedua, cek Tanita, dijelaskan hasilnya, terus tawari program DNC atau VIP 10. Pantau kuatkan bina hubungan baik di 72 jam pertama. Jika belum closing, tawarkan beli 2 gratis 1 sarapan sehat. Ketika selesai, cek Tanita, lalu arahkan ke VIP 10.
Perlakukan yang sama jika memutuskan program mandiri atau non-VIP atau follow up dengan dan closing dengan sosmed. Nah, ini alur melahirkan customer, Bapak Ibu. Atur follow up, order, goal, closing produk. Satu follow up diri sendiri, yaitu makan semua produk. Jadi ini perlu sekali untuk kita ya, para distributor, member Herbalife, yaitu kita harus follow up diri kita sendiri, kita makan produknya, dan dapatkan hasil. Kita sudah benarkah minum produknya, sudah rutinkah minum produknya. Kalau kita tidak minum produknya, kita akan follow up customer juga tidak bisa nyambung ya. Terus harus mendapatkan hasil produk, dan saya ini juga masih ada PR, saya berusaha untuk target satu minggu turun 2 kilo. Tingkatkan nilai diri. Nomor 2, harus tahu kapan jadwal shake habis. Jadi teman-teman harus tahu kapan shake customer itu habis. Kalau teman-teman mau follow up-nya dengan baik, dengan bagus, pasti teman-teman tahu kapan itu shake customer kita habis. Kadang itu 1 bulan shake-nya masih ada, 2 bulan customernya masih shake-nya masih ada, berarti kita kurang follow up-nya. Kadang sampai expired loh Bapak Ibu. Saya dulu punya ya, ini buat pengalaman, karena saya dulu juga pernah lupa dengan customer, beli produk banyak, jadi nggak di follow up. Ini masih Iya, teman-teman. masih lagi. Kita sudah habis. So, Semangat, Mbak Rika. Dikit lagi. ya. Semangat. Follow up ya dengan program cek air putih ya Bapak Ibu, cek air putihnya, kita tanya berapa 1 hari habis air putih, terus memberikan edukasi berkala dan teratur. Nomor 5, saatnya tiba di hari ke-10 datangi customer. Ini untuk customer mandiri. Jadi kita harus benar-benar sering silaturahmi ya, agar kita itu mendapatkan banyak customer, terus banyak repeat order. Jadi kalau customer beli 1 kali terus nggak beli itu capek. Jadi kita harus benar-benar merawatnya. Kita agar mendapatkan customer yang sangat banyak dan menjadi pencinta produk. Bawa semua produk. Nah, ini saya juga kalau ke customer saya itu produk 1 kardus itu saya bawa. Jadi saya suruh milih-milih. Saya suruh milih-milih mana yang mau dibeli. Kadang itu customer seperti orang merijo, kalau bahasa Jawanya itu ini apa, jadi tanya semua. Akhirnya dia pesen 1 kaleng shake, kalau saya bawa 1 kardus itu bisa beli 7 sampai 6 produk Bapak Ibu. Nah, berikan penjelasan manfaat produk. Kasih incip-incip. Nah, ini kalau ada produk baru ya, kayak kemarin itu imunotumerik, terus kolagen, itu saya bawa ke customer saya mandiri. Karena customer mandiri kan jarang ketemu ya. Kalau di IC kan kita setiap hari ketemu. Kalau customer mandiri itu jarang ketemu. Jadi kalau ada produk baru itu langsung saya ke rumahnya customer. Saya bawa incip-incip, akhirnya beliau order. Terus saya bawakan lagi yang namanya kolagen. Saya incip-incipi 2 centong. Walaupun itu customer saya 10, saya tidak rugi karena setelah saya incip-incipi beliau pasti beli produknya. Kayak kemarin itu saya incipi imunotumerik sama network, akhirnya beliau itu merasakan enak, kok seger, akhirnya beli network sama imunotumerik 2 kaleng. Nah, tuh. Perlakukan yang sama jika follow up program online tanpa incip-incip.
Yakin pasti closing. Next. Nah, ini follow up diri, tingkatkan nilai diri ya, gali referensi, gali sedini mungkin bibit builder sejak 3 hari pertama. Nah, ini Bapak Ibu kalau customer ya, ini kalau di SC saya, kalau customer sudah 5 tahun, 6 tahun, kalau diajak untuk sistem itu biasanya sulit sekali. Tapi saya tidak putus asa. Tapi saya harus cari orang baru. Kalau orang baru diajak ke sistem itu pasti gampang. Program 3 hari kita ajak ke HOM. Akhirnya closing MAP. Kita ajak ke NC Workshop ya, NC Workshop. Akhirnya closing SC. Terus kita rekognisi di SDS. Nah, dari situ kita akan menciptakan builder dari customer tadi. Pelanggan yang mendapatkan hasil produk mau mengarahkan tamunya ke NC juga hal yang sama seperti template yang melahirkan customer. Pelanggan yang mendapatkan hasil produk yang tidak bawa referensi atau bonding untuk berkenan membantu siar sehat di rumahnya atau komunitas di sekitar rumahnya. Misalnya dengan T-Party, C-Party, Kepo untuk melahirkan referensi. Pelanggan yang belum mendapatkan hasil produk dan belum mau bawa referensi, bonding untuk berkenan membantu siar sehat di rumahnya untuk berkomunitas di sekitar rumahnya, misalnya dengan T-Party, C-Party, Kepo untuk melahirkan referensi. Jadi kadang ada customer itu tidak mau membawakan referensi, kita dolan. Nah, kita dolan, kita bawa buat tangan ya agar beliau senang, merasa diperhatikan. Nanti kita ngomong, ayo Bu, dikumpulkan teman-temannya gitu. Jadi kalau kita ngomong di SC itu pasti dia tidak mau. Tapi kalau kita langsung ke rumahnya, kita ajak orang yang lewat di rumahnya, kita timbang, akhirnya ngumpul. Nah, kita akan adakan yang namanya T-Party atau C-Party. Jika lahir referensi, lakukan hal yang sama seperti template yang melahirkan customer. Next, Kak. Ketika calon builder minimal sudah dapat profit 500.000, satu ajak ke sistem di tempat terdekat di bulan tersebut, HOM atau STS atau customer day dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya lakukan untuk member-member saya yang mempunyai kayak kebutuhannya setiap hari itu nggak mampu untuk membeli produk. Jadi saya bantu untuk menggali referensi, terus profitnya saya kasih. Nah, akhirnya dia itu semangat untuk mencari customer. Dari situ saya ajak ke HOM, ke STS, lalu ke NC Workshop. Dari situ pelan-pelan customer itu akan menjadi SD, QP, dan menjadi supervisor. Yakin closing builder, itu sangat yakin teman-teman, karena ini sudah saya lakukan. 3 member saya ini ya tanpa modal dari SC ini mengumpulkan customer ada 9, ada yang 12, uangnya terkumpul 9.700.000 itu murni dari customer. Jadi langsung saya orderkan SC, sisa produk yang saya pinjamkan itu dikembalikan, sisanya dibuat puter-puter. Nah, akhirnya beliau sampai sekarang melakukan bisnis Herbalife dan saya terus mengajaknya DMO, timbang-timbang. Akhirnya dalam 1,5 bulan beliau menjadi supervisor tanpa modal dengan melahirkan SB, SC di bawahnya. Arahkan program MAP.
Jadi kalau customer sudah mendapatkan hasil produk atau customer yang sudah mau putus asa dengan keuangan, jadi kita bisa menawarkan yang namanya HMP, program hemat dikonsumsi sendiri. Beri gambaran bahwa untuk mendapatkan revisi bisa juga dengan langkah pertama, yaitu mengajak calon pelanggan ke NC, terus dengan lomba turun berat badan, dengan skin party atau tea party atau fit club. Arahkan builder untuk berkomitmen hadir ke STS paling sedikit 6 kali STS berturut-turut tanpa bolong. Mereka berkomitmen, kita pun berkomitmen. Nah, kalau sudah tim kita sudah semangat, kita pun harus lebih semangat. Lakukan terus dengan duplikasi, terstruktur, Telso 3DO. Next. Nah, ini tip merawat jangka panjang, ya. Jaga hubungan baik. Ini yang saya lakukan. Itu trik untuk merawat itu pertama yang saya lakukan itu yaitu menjadikan customer kita pertama masuk itu ke NC itu saya anggap sebagai presiden tim. Jadi saya layani dengan segenap hati, dengan hati yang senang, dengan tulus. Kita melayani customer dengan ikhlas. Terus saya menghindari dengan perselisihan. Jadi kita tidak ada untungnya ya kalau kita ada perdebatan dengan customer, kita bertengkar dengan customer, kita akan rugi dengan sendirinya. Nah, agar customer lulu ya, manut dengan kita, itu biasanya itu saya sering ajak makan-makan siang. Biasanya itu saya itu mengadakan di NC saya itu makan-makan siang 1 bulan 2 kali. Yang 1 kali makan di NC, yang 1 kali itu ada arisan family klub Maliha. Terus merayakan setiap customer itu kalau ulang tahun saya kasih hadiah, terus saya belikan kue, itu saya rayakan di NC. Agar customer kita itu semakin dekat. Customer kita itu ada jalinan saling kebersamaan dan kesaudaraan. Dan juga saya membuat arisan produk ya agar membantu customer untuk program jangka panjang. Karena dengan arisan itu saya sudah 2 tahun, itu yang saya rasakan itu customer yang biasanya itu putus nyambung dengan ikut arisan itu tidak pernah putus karena membayarnya itu tidak terasa. 1 minggu 60.000. Jadi 1 minggu itu saya arisan dapat 3.300.000. Nah, dari situ membantu customer yang mempunyai keuangan kurang. Kita bisa membantu dengan ikut arisan. Alhamdulillah arisan juga lancar, nggak ada yang ribet. Semuanya itu enak. Jadi setiap hari Sabtu itu dikopiok, setiap hari dikopiok. Itu yang membuat customer saya itu minumnya dalam jangka panjang, tidak pernah putus. Setiap hari Jumat ya, Jumat berkah itu saya berbagi incip-incip produk. Kayak produk yang biasa tidak sering diminum sama customer kayak immunoturmeric, terus kolagen atau network itu setiap hari Jumat itu saya kasih incip-incip. 2 centong kalau kolagen itu saya kasih 2 centong. Terus kalau immunoturmeric saya campur dengan aloe vera. Jadi itu customer itu merasa dihargai teman-teman. Jadi mau putus juga sukan karena setiap hari Jumat itu saya kasih tester. Itu buat jimat. Nah, buat kayak kita itu harus ada magnet. Ada magnet setiap saya ngomong itu harus customer itu harus manut gitu loh.
Jadi customer harus manut, ya harus kita kasih gitu. Kalau kita terlalu eh, apa ya, kayak nggak sering-sering ngasih, kita cuma ngasih apa, cuma melayani setiap hari, nggak ada tester, itu customer itu merasa tidak apa ya, kayak ya cuma minum gitu aja. Tapi kalau kita sering memberi tester-tester itu customer itu sangat eh, kalau kita ngomong itu nggak apa ya, kalau menawarkan produk itu nggak ada sukanya karena kita sudah ada hubungan baik. Terus ada agenda dolan, ya. Agenda dolan itu saya lakukan sudah bertahun-tahun, sambang customer. Itu saya biasanya itu bawa buat tangan, ya, buat tangan untuk menjalin customer yang sudah tidak program, atau tim yang sudah tidak menjalankan bisnisnya tapi minumnya arang-arang, jarang-jarang gitu. Saya itu biasanya 1 bulan 2 kali atau 1 bulan sekali itu pasti saya silaturahmi. Jika nanti beliau eh, membutuhkan produk Herbalife, agar beliau itu ingat pada saya gitu loh, bahwa saya itu tetap tetap ada jalinan baik ke customer yang sudah tidak minum lagi. Terus menjaga hati dan perasaan customer itu sangat penting. Jadi kita harus benar-benar tahu karakter customer kita masing-masing. Makanya saya itu sangat bersyukur ya, belajar di fokus group ini. Ada bedah buku ya, bedah buku itu yang kemarin itu kita belajar tentang judulnya itu bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi. Itu sangat-sangat dibutuhkan kita untuk merawat customer kita. Jadi kalau kita sudah tahu karakter masing-masing customer, kita akan bisa menjaga hati customer. Jadi customer itu biasanya ada yang sensitif, ada yang minta dilem gitu ya, ada yang orang itu nggak bisa diajak guyon. Itu kita harus benar-benar tahu karakternya masing-masing, jadi nggak sampai kita itu menyinggung perasaan customer. Satu kali kita menyinggung perasaan customer ya, walaupun kita itu niatnya guyon, itu bisa customer itu bisa tidak minum, tidak kerasan di NC kita, gara-gara itu tadi kita kayak nyinggung perasaannya atau gimana. Jadi alhamdulillah ya teman-teman yang ada di fokus group yang ikut di bedah buku itu, yang kita sudah mempelajari tentang karakter-karakter manusia, karakter-karakter customer kita. Jadi kita harus menjadi eh, apa kita benar-benar harus menjadi magnet buat customer kita. Kalau sudah magnetnya sudah kuat, apapun yang kita omongin, apapun yang kita tawarin ke customer cuma mangguk-mangguk. Apalagi kalau kita hubungkan dengan Naurel ya teman-teman. Naurel setiap pagi jam 5:30 itu sangat berhubungan. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau kita follow up-kan ke customer, itu kita gabungkan dengan afirmasi di setiap pagi. Pokoknya di fokus grup ini sudah komplit, komplit, dan komplit. Next, Kak. Nah, sesi saya sudah selesai, Kak Nino. Terima kasih. Eh, Mohon maaf, pastinya banyak salah karena saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Selalu bisa menyelesaikan kendala apapun Mbak Lika ya. Tepuk tangan teman-teman. Oke, walaupun tidak dibuka kamera, tapi terasa sekali ya, Mbak Lika benar-benar memberinya dengan hati. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah melihat ya, melihat, membaca, dan mendengarkan. Pastinya selama Mbak Lika menyampaikan materinya akan ada yang mendapatkan aha ya. Aha, kalau yang udah mendapatkan aha langsung dicatat saya mau melakukan apa.
ya mungkin mau ada agenda dolan kayak Mbak Lika gitu ya. Nah, di sini saya buka tanya jawab, saya hanya memberikan 2 saja ya, karena sudah jam 11.51. Saya buka 2 pertanyaan, dipersilahkan. Kalau yang malu di chat aja gitu, tapi kalau bisa langsung aja lewat ini, obrolan langsung dibuka kameranya. Ada pertanyaan? Ayo, ayo, siapa yang mau bertanya? Ada, Bu. Kak Yantida kayaknya mau nanya deh. Udah pada ngerti semua ya, jelas banget sih Mbak Lika yang jelasinnya ya. Jadi teman-teman tinggal actionnya aja nih gitu ya. Ayo siapa yang mau bertanya silakan open kameranya. Teh Saya mau Mila, tanya oke boleh silakan. Kak Evi silakan. ya. Assalamualaikum, saya Evi dari Kendal ya. Saya mau nanya sama Mbak Lika. Untuk yang arisan produk itu sistemnya gimana Mbak? Kan kebanyakan customer saya itu kendalanya kadang di keuangan, aku nggak ada duit gini. Saya kok tertarik, akhirnya saya itu kayak di arisan produk. Itu gimana caranya? Saya mau nanya. Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih Mbak Evi. Silakan Mbak Lika. ya, ya, terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Kalau saya itu membuat arisan produk itu memang benar-benar niat untuk membantu customer. Jadi saya itu harus benar-benar menulis setiap hari itu 10.000 Bu. Jadi yang keberatan membayar 1 minggu kan 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali 60.000. Jadi ada yang customer saya itu membayarnya 10.000. Jadi enam pertemuan. Jadi 6 pertemuan, terus hari Sabtu di kopio. Nah, kopioan itu tidak dikopiok langsung dikopiok, tapi yang membutuhkan produk siapa itu memang itu sudah ada komitmen dari awal. Ini arisan untuk yang benar-benar membutuhkan nanti dikeluarkan pertama. Nah, umpama ini si customer saya ada Bu Hani ini customer produknya habis. Ini ada pembukaan baru. Jadi Bu Hani dapat pertama. Nah, nanti ada yang daftar lagi, Bu, ini produk saya mau habis, saya mau arisan yang nomor 3 atau nomor 4 itu dikasih sama teman-teman. Jadi nggak ada kopioan, tapi eh, di apa ya di diminta gitu loh, diminta gitu. Jadi arisan itu umpama ada 37 gitu. Jadi ya itu 37 orang. Dan saya pun untuk membuat arisan ini untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan produk dan orang-orang yang serius, tidak kan kadang itu kendalanya ada yang arisan buyar gara-gara ada yang habis 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 dapat nggak ke NC terus menghilang, tapi alhamdulillah di NC saya itu tidak ada karena di NC saya itu sudah kekeluarganya itu sudah bersatu gitu. Ya, jadi setiap hari menabung 10.000 Bu. Nanti Iya. di hari H di kopiok. Ya, ya. Ya. Terima Iya. kasih Mbak Lika. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Evi, Mbak Lika penjelasannya ya. Cukup jelas ya Bu Evi ya. Iya, itulah Jelas. yang Jelas. jadi solusi buat teman-teman yang Yang memang ada kendala ya. iya. Udah ada berapa orang yang ikut arisan Mbak Lika? Ini kan ada pendaftaran baru. Ini kurang 5 sudah daftar ada 40.
ada 40 customer yang ikut. Itu nggak hanya yang di NC ya, yang ini juga bisa. Ya, yang program mandiri juga. Yang Oh program iya. mandiri biasa itu transfer. Oh iya. Oke, siap. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi nggak hanya yang di NC itu bisa juga. Yang penting kita saling percaya ya, karena ini masalahnya dengan uang, dan kalau yang nggak ketemu kan jaminannya hanya kepercayaan. Insya Allah kalau memang kita jalin silaturahminya dengan baik, bondingnya baik, itu akan luar biasa. Makasih Mbak Lika ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Nah, mulai sekarang nih yang belum ini adain arisan. Sampai berapa kloter gitu ya arisannya. Terus gitu Teh, kalau sudah arisannya itu sudah kelar, itu saya kasih hadiah karena kan kalau customer yang biasanya nggak ikut arisan kan dapat botol atau dapat apa gitu ya. Iya. Ini kan dapat 4 juta ya, 4 juta ini kan banyak. Jadi akhir arisan itu kalau sudah clear semua itu saya bagi hadiah di akhir arisan. Kita bagi-bagi hadiah gitu. Sekali Saya dapat yang ngasih. satu orangnya dapat berapa Mbak? 4 juta? Yang ya satu orang 4 juta. Oh gitu. Jadi saya kalau orang customer itu ikut ikan ada yang ikut 3, ada yang ikut 2, gitu, ada yang ikut 4. Kalau ikut 4 itu saya kasih hadiah alo biasanya itu. Wah, luar Ya, biasa. biar beliau itu semangat dan ikut terus gitu. Iya, berbagi ya, saling berbagi jadinya. Balik lagi deh kebalikannya, luar biasa jadinya. Keren ya. Tanya lagi dikit ya. Ya boleh. Mbak Lika itu biasanya misal dapat arisannya 4 juta itu dibelanjain produk semua gitu berarti ya? Ya, kan kita awal komitmen ini arisan produk tidak boleh diambil uang, harus dibelanjakan produk VIP, kartu VIP atau produk. Kalau Oke. biasanya tuh sisa 100 atau 200 itu saya suruh nambah untuk beli produk lagi, nggak ada kembaliannya gitu. Pokoknya harus jadi produk semua. Iya, Oke. sudah terjawab ya Bu Evi ya. Terjawab, makasih. Iya, luar biasa ya. Kayak saya juga ngadain arisan, jadi per satu grupnya 10 orang gitu ya. Satu grupnya 10 orang, sekali ngocok itu jadi dapatnya 1 juta. Jadi rata-rata kalau orangnya misalkan kita ada 3 kelompok atau 4 kelompok gitu. Jadi sekali ngocok tuh 4 orang yang dapat gitu. 4 orang yang dapat, mereka itu rata-rata belanjanya 3 produk karena nggak boleh kembali uang kayak balik kayak gitu ya, semua harus dijadikan produk. Jadi kalau masih ada 100 harus beli lagi satu lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Masih ada satu pertanyaan lagi boleh? Ayo yang mau bertanya silahkan. Bu Nanah mau nanya, Bu Nanah. Mbak Ami mau nanya apa, Mbak Ami? Kak Ernita. Iya. Enggak, saya mau nanya, Lita. Iya, Enggak, silakan. saya juga ngadain yang 10 hari sekali, 10 orang, sehari 1.000. Itu maaf dikasih diskon berapa gitu per orangnya? Silakan, Mbak. Dijawab, Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Kalau diskon kan menurut diskonnya masing-masing. Kalau customer itu diskonnya 25 ya diorderkan 25. Kalau customernya itu diskon 35 ya diorderkan 35, Bu. Jadi menurut diskonnya masing-masing. Kalau yang belum member misalkan yang normal aja gitu, Kak. Ya full price, kita belikan full price.
Oh ya udah, makasih. Ya, sama-sama. Iya tuh ya, Mbak Lika banyak mengingatkan saya pagi ini, katanya gitu. Mbak Lika mau nanya. Monggo. Ya, Mbak Siti. Mbak, itu kalau arisan itu kan 1 minggu sekali ya. Itu hanya untuk semua customer atau berlaku hanya di organisasi Mbak Lika, misalkan ada supervisornya ikut gabung atau supervisor bikin sendiri Mbak Lika. Terima kasih. Ya, Mbak Ami. Kalau di saya itu saya khusus untuk customer saya. Ya, kalau di tim saya supervisor itu bikin sendiri, Mbak Ami. Ini di setiap tim saya juga bikin arisan. Ini khusus untuk tim, khusus untuk customer. Jadi kalau untuk tim nggak saya perbolehkan, saya suruh bikin sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Lika. Ya, Mbak Ami, sama-sama. Oke ya, sudah jam 12.02. Alhamdulillah sudah 2 pertanyaan ya. Sudah 2 pertanyaan dan hari ini sangat luar biasa. Mbak Lika banyak mengingatkan ya. Jadi teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa follow up itu benar-benar harus kita jaga. Kalau bahasa kitanya itu ya sama aja dengan silaturahmi. Ya, nah manfaat dari silaturahmi itu nilai baiknya apa? Membuka pintu rezeki ya kan, memperpanjang umur katanya gitu ya. Kemudian juga akan lebih mendekatkan hubungan kita dengan customer kita, pelanggan kita, member-member kita. Insya Allah kalau sudah dekat, belum juga kita nanyain mau beli alu atau shake atau apa gitu ya. Kita baru tanya aja, gimana kabarnya hari ini? Wah, Mbak Lika, saya mau order sih, baru mau order Mbak Iya. Lika, ya wes sekarang aja ordernya. Nah, gitu kan. Kalau Iya. kita menjalin hubungannya dengan baik, baru nanya kabar aja udah langsung terbukalah pintu rezekinya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi yuk sama-sama ada mulai hari ini yang belum tertata lagi, bagaimana follow up-nya yuk ditata lagi. Hari ini kita memfollow up siapa, hari ini siapa yang segera program, hari si A ini program hari keberapa, dan ingat di 3 hari pertama atau 72 jam pertama itu adalah golden time-nya ya. Kita akan mendapatkan referensi itu mulai dari 3 hari pertamanya. Kalau customer kita sudah merasa puas di 3 hari pertamanya, insya Allah tanpa kita minta, dia akan memberikan referensinya. Begitu ya, jadi follow up adalah jantung bisnis kita. Baik, yuk kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Lika. Silakan dibuka kameranya dan dibuka mic-nya. Kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga tahun ini Mbak Lika naik level menjadi Get Team Member ya. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Lika. Get Team Member. Amin ya. Amin ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Lika. Insya Allah hari ini sangat bermanfaat sekali dan ilmunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua ya. Jangan lupa diaplikasikan, diactionkan ya. Dan ini ada piagam penghargaan dari panitia FG37 untuk Mbak Likawati ya. Mudah-mudahan akan menjadi penyemangat terus untuk berbagi di FG37 ini maupun di mana-mana ya ketika Mbak Terima Lika kasih, ini Tenino. siap ya, siap untuk memberikan berbagi ya. Oke. Nah, teman-teman, mari kita tutup ya karena awal kita dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Namun sebelumnya di sini saya akan memberikan dulu informasi bahwa kita punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab. Jangan dibilang tugas ya, tapi ini adalah kewajiban kita selama kita untuk berada di sekolah FG ini ya. Kita mulai dari sekarang kita memiliki
setiap hari mendapatkan leads ya, mau dari nimbang-nimbang ya, mau dari dapat walk and talk gitu, mau dari referensi ya, atau enggak kita iniin lagi orang-orang yang apa sih udah lama nggak pernah order lagi ya. Kita tarik-tarikin lagi gitu ya. Nah, contoh pilihannya itu 1 hari 3 leads atau 1 pekan 20 leads atau 1 bulan 30 leads ya. Jadi setiap hari aja gitu teman-teman, minimal kita mendapatkan 3 leads. Jadi punya nomor THP. Kalau udah punya nomor HP kan warung kita terus bertambah tuh yang mau belanjanya begitu ya. Beri tanda bintang atau warna jika nama prospek closing ya, VIP 10 atau VIP 30 ya. Nanti, nah periode ini untuk tanggal 10 sampai 31 Agustus 2023 ya. Nah, ini tolong di screenshot ya teman-teman, karena kalau mau cepat gimana hasilnya, kalau lebih cepat gimana hasilnya, kalau paling cepat gimana hasilnya, silahkan di screenshot. Nanti akan ada penghargaan ya untuk teman-teman yang sekolah di FG ini yang akan mendapatkan Batch of Leads FG 37 tantangan 3 leads di bulan Agustus ini ya. Luar biasa deh, keren banget. Pokoknya lakukan terus ya supaya siapa tahu nanti nih kita nih ternyata yang dapat leads-nya terbanyak. Oke. Target FG Institute teman-teman harus diingat. Nah, ini yang harus disimpan di kepala kita ya. Jadi targetnya adalah one day one closing. Jadi minimal 1 hari itu closingnya 1. Mau itu NRG kek, mau itu shake kek, ya apa aja minimal dapat 1 closingan. Jadi kalau belum dapat closing, nah berusaha ngobrol lagi, follow up lagi, tapi dengan hati yang bahagia ya. Karena kata Umi, keajaiban itu akan datang ketika level kegalauan kita 0. Jadi kita nggak boleh galau supaya datang keajaiban pada kita setiap hari. Dan selanjutnya adalah 2 customer baru setiap pekan. Nah, minimal teman-teman dapat customer baru setiap pekan itu 2, setiap minggu itu 2. Ya, jadi kalau udah mau akhir minggu nih, belum dapat, ayo segera supaya dapat 2 ya. Yang cepat itu dari referensi, karena gampang untuk memberikan testimoninya. Ajak 3 tamu ke home. Ya, minimal dalam 1 bulan ini teman-teman mengajak tamu ke home tuh 3 ya. Nah, nanti kan ada home-nya ya di FG ini. Nah, dari sekarang cari itu tamu untuk diajak ke home. Ajak 5 member non supervisor ke STS ya. Yang belum jadi supervisor nih, pokoknya dari mulai customer, member, diskon 35, diskon 42, ajak semua ke STS ya. Paling sedikit kita bisa ngajak 5. Ya, insya Allah kalau diterapkan ini, itu ada magicalnya. Karena semua berhubungan dengan angka. Cetak 2 MAP ya. Paling sedikit 100 volume point setiap bulannya. MAP itu adalah ketika orang itu mendaftarkan member, langsung di bulan itu belanja. Jangan sampai teman-teman di bulan itu nggak belanja, jadi nanti nggak dapat hadiah kan kasihan ya. Gitu. Nah, kemudian tapi bukan tujuan utamanya bukan hadiah, cuman itu adalah penyemangat gitu. Cetak 1 senior konsultan ya, yang orang-orang yang mau mendapatkan hak diskon 35% itu setiap bulan minimal 1 ya, baik itu yang mau konsumsinya, baik itu yang mau mengikuti bisnisnya. Oke. Nah, ini PR modul B ya. Nah, dilihat di screenshot teman-teman ya, PR-nya itu jaring laba-laba. Buat jaring laba-laba ya. Estimasinya bagaimana kita untuk di bulan Agustus ini ya. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari yang sudah terjadi di bulan lalu ya, follow up lagi ya. Kalau misalkan belum tercapai targetnya, misalkan mau poin 2.500 atau mau poin 1.000 gitu ya. Nah, itu belum tercapai. Nah, berarti yang kemarin ditambah lagi dengan orang-orang yang baru atau member-member yang belum pernah order yang selama ini kita tidak pernah follow up. Kemudian rencana 90 hari kerja dibuat, ya, manajemen waktu jadi buat, Why Herbalife-nya, table dream map, mengenal diri, aktivitas hasil produk, dan aktivitas lead. Ya, aktivitas hasil produk itu kita nimbangin terus gitu ya.
setiap hari. Oke, lanjut nimbangin kita sendiri. Ya, agenda FG 37 periode 90 hari. Selanjutnya adalah Rabu 23 Agustus materi yang kedua. Nah, dicatat ya. Usahakan pada saat acara ini teman-teman tidak dalam keadaan sedang di perjalanan ya. Enaknya tuh lagi duduk benar begini menghadapi layarnya langsung ya, seperti itu. Oke, next. Nah, yaitu tadi ya Rabu 23 Agustus jam sesuai masing-masing modul ya, online maupun offline. Nah, teman-teman boleh bawa tamu icip-icip ya. Tamu icip-icip itu seseorang atau 2 orang, 3 orang, 4 orang ya. Pokoknya seseorang yang mau kita ajak untuk nanti ikut juga belajar di FG. Nah, sekarang icip-icip dulu biar tahu apa sih FG itu gitu ya. Jadi teman-teman jangan langsung undang suruh ke sini, kasih tahu dulu. Rencananya saya pengen ngajak kamu belajar nanti di FG periode 38. Tapi kamu sekarang biar tahu dulu apa sih FG itu, icip-icip dulu ya. Nah, jadi dijelasin biar ada gambaran ya. Setiap anggota FG bisa mendaftarkan membernya untuk mengikuti FG sebagai peserta icip-icip dengan YouTube. Peserta icip-icip hanya dapat mengikuti 1 kali pertemuan forum. Iya gitu ya, oke. Nah, nanti akan ada kelas besar dan juga akan ada HOM. Nah, yang tadi kan kita kan disuruh bawa tamu 3 per bulan minimal. Nah, nanti bawa ke sini ya. Kemudian juga kita ada kelas besar 16 Agustus, sama juga HOM-nya juga 16 Agustus. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, acara hari ini sudah selesai. Saya selaku pembawa acara dan sekaligus moderator memohon maaf. Pasti banyak kekurangan dalam membawakan acara ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di member training di sesi kedua. Jangan lupa setelah ini ada acara meeting group di kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu buat sharingnya. Terima kasih semuanya.